Hai guys, selamat bertemu kembali di ibadah Sekolah Minggu GKI Lyon versi online. Guys, hari ini kita ada teman baru nih yang barengin kita. Wow, kita akan worship bareng hari ini dan ada teman kita akan barengin kita dengan gitarnya. Perkenalin dulu. Saya Kevin. Gavin, oke, welcome Gavin. Kita akan worship bareng-bareng hari ini. Teman-teman, hari ini setiap kita yang mendengar nama COVID-19, kita merasa ngeri dan angker, kita takut. Tapi teman-teman, hari ini ada satu nama yang melebihi nama COVID-19. Nama ini indah, nama ini bukan mengerikan, dan nama ini bukan menghancurkan, melainkan menyelamatkan. Dan inilah yang kita sembah. Yesus, Tuhan kita. Kita menyembah Dia. Mari kita worship sama-sama teman-teman. Kita berkata, Jesus, You are our beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior, of all majesty, is Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer. All the heavens shout your praise. All creation to worship you, Jesus, your name above every name, Jesus. All the heavens all creation Jesus, your name, name above every name, Jesus. I will sing forever. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing, Lord. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful,
teman-teman kita berdoa. Tuhan, kami memuji-Mu karena Engkau menyelamatkan kami, Engkau mengasihi kami, Engkau melebihi segala nama. Kami menyembah-Mu Tuhan. Dan biarlah hari ini, dalam ibadah ini Tuhan dimuliakan dan hati kami disegarkan. Kami memuji Raja atas segala Raja, King of Majesty. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari teman-teman, kita worship, kita puji Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah King of Majesty. Tuhan teman-teman, kita bisa menyembah dan memuji Tuhan tanpa dibatasi oleh apapun. Mari kita siapkan diri, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hei, Levin, ngapain kamu nyala-nyalain itu? Flash. Ya buat terangin jalan pula. Hah? Orang ini siang bolong terang kayak gini ngapain nyalain flash? Gak berguna tahu. Nah, kalau ini ya misalnya nih, ini gelap banget, baru pakai flash, baru berguna. Iya, betul juga. Hai guys. Benar. Kalau suasana sudah terang, kita nggak perlu terang tambahan. Terang itu paling berguna kalau suasana sedang dalam kondisi gelap. Nah, guys tahu nggak? Ada satu peristiwa besar tahun 2003 lalu di Amerika dan Kanada yang dinamakan The Great Blackout. Pada waktu itu di Amerika, mati lampu total. Jadi tidak ada penerangan, tidak ada energi sama sekali. Bayangin tuh, semua penerbangan di-cancel dan penumpang disuruh pulang semua. Bayangkan tuh kalau orang kerja tanpa listrik, tanpa lampu. Liftnya tiba-tiba berhenti di lantai berapa? Lantai 60, 70, 80, bahkan ada yang di lantai 100. Lalu orang mesti turun tangga, jalan kaki, supaya bisa turun ke bawah dan pulang ke rumah. Dan bayangkan di jalan, tidak ada penerangan, tidak ada traffic light, berantakan jalannya. Bahkan bayangkan kalau orang sakit ke rumah sakit, tidak ada penerangan, kacau balau kan? Dan yang lebih fatal lagi, bayangkan kalau ada seorang ibu yang sedang hendak melahirkan. Waduh, peristiwa itu saking luar biasa kacaunya.
Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, masih dibahas sampai sekarang. Itulah the Great Blackout. Nah, teman-teman bayangin, waktu the Great Blackout terjadi, apa yang paling orang rindukan? Ya, orang paling mencari yang namanya terang. Nah, itulah kita. Kita paling butuh terang justru dalam situasi gelap. Nah, maka hari ini kita akan belajar sebuah topik tentang being a light in a dark world. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus pernah berkata, nah kita perhatikan firman Tuhan ini sama-sama. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus ngomong ini ketika hari itu suasana sudah gelap, dalam rangka ada yang namanya Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun itu orang-orang Israel tuh ngerayain hari panen. Jadi mereka senang banget tuh. Dan pada waktu malam, orang-orang Israel kan berkumpul di lapangan, dan waktu itu sudah ada 4 tiang, dan tiap tiang itu ada isi 4 obor. Dan 4 obor ini jadi sumber penerangan. Hari itu belum ada lampu genset seperti hari ini. Sehingga bayangin waktu senja tiba, suasana udah gelap tuh. Sehingga sumber terangnya yaitu dari lapangan itu, apinya nyalanya terang banget. Dan waktu itulah Yesus berkata, akulah terang dunia. Nah, bayangin terang dunia loh. Bukan terang Yerusalem. Apa maksud Yesus? Yesus mau ngomong, seperti kalau dalam kondisi gelap, kamu sangat mengandalkan cahaya obor ini. Kamu tahu bahwa dunia ini gelap, dunia ini berdosa, dan kamu butuh terang. Dan terang itu adalah aku. Yesus sebenarnya mau ngomong, aku ini yang ngasih kehidupan. Aku ini yang bisa nolong kamu. Kamu tahu nggak hidupmu sedang berada dalam kegelapan? Teman-teman, sadar nggak sih bahwa hidup kita ini sebenarnya juga adalah hidup yang penuh kegelapan? Nah, tapi Yesus mau nunjukin nih, apa artinya dia adalah terang. Setelah Yesus mengajar seperti itu, berikutnya, Yesus ketemu dengan satu orang buta. Dia buta sejak lahir, berarti namanya orang buta, dia nggak pernah tahu apa itu terang. Dari kecil, dari lahir, yang dia lihat itu sudah gelap. Namanya orang buta pada hari itu nggak seperti hari ini. Mereka nggak punya harapan. Orang buta hari itu nggak bisa bekerja. Akhirnya mereka cuma akan berharap pada belas kasihan orang. Minta-minta, Bu, minta, Pak, minta, aku buta. Dan orang akan memberi. Orang seperti ini, bayangin nih, kamu mau nggak tuh punya pasangan orang buta? Orang buta ini jelas dia nggak akan berkeluarga. Dia nggak punya masa depan. Gelap. Dan bukan hanya matanya yang gelap, masa depannya juga gelap, suram. Pada waktu itulah Yesus hadir, Yesus datang. Dan waktu orang buta ini berkata, aku butuh untuk melihat. Yesus datang, dan Yesus menyembuhkan orang buta ini. Setelah orang buta ini Yesus sembuhkan, bayangkan. Yang sebelumnya buta, kini dapat melihat. Orang buta yang tidak pernah melihat terang ini, pasti begitu bahagia. Karena satu, dia sudah bisa melihat, dia tahu apa itu terang. Dan yang kedua, dia punya masa depan. Tapi kamu tahu, Yesus memberi lebih daripada terang di matanya, dan terang buat masa depannya. Yesus memberi satu terang yang dia tidak pernah duga, yaitu terang atas gelapnya kehidupan dunia ini. Dan Yesus berkata, kalau kamu percaya, kamu akan selamat. Dan inilah contoh yang Yesus mau ngasih tahu, bahwa dia terang dunia, dia bukan cuma bisa membuat mata yang buta jadi bisa melihat, dia bukan mengubah orang yang masa depannya suram menjadi terang, dia juga menawarkan kepada kita, semua punya hidup, jaminan hidup yang kekal. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, the light shines the brightest in the darkest place. Apa artinya? Semakin gelap situasi, semakin kita butuh terang. Dan itulah yang Yesus berikan buat kamu, buat kita. Apalagi hari ini, teman-teman tahu dong, kita sedang bergumul dengan wabah COVID-19 atau virus corona. Ini suasana gelap banget nih. Semua orang takut, orang takut mati, orang takut sakit, orang takut menderita, orang takut orang yang disayanginya itu pergi duluan. Gelap banget kan? Dan di masa seperti ini, teman-teman, kamu tahu kita paling butuh apa? Kita butuh terang. Dan Yesus berkata, akulah terang itu, akulah terang dunia. Ada satu orang India bernama Krishnan. Dia adalah pemenang penghargaan sebagai koki terbaik dari Taj Hotels, hotel bintang 5 kelas internasional, dan dia bahkan ditawarkan mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai koki kelas dunia di Swiss. Wah, dia bahagia banget dong.
Terus ketika dalam perjalanan dia mau pulang ke kampungnya untuk informasiin keluarganya bahwa, wah aku akan jadi koki kelas dunia nih di Swiss. Suatu kali dia melewati sebuah perkampungan dan dia melihat ada satu orang tua bapak-bapak. Apa yang terjadi? Bapak-bapak itu sedang makan. Dan apa yang dia makan? Dia memakan kotorannya sendiri. Ya, disgusting. Iya betul. Kotorannya sendiri dia makan, dan Kristen begitu lihat itu, astaga. Bagaimana mungkin ada orang yang makan kotorannya sendiri? Selapar apa coba kamu? Kamu pernah makan makanan apa sih yang kotor? Selapar apa sampai kamu mau makan makanan seperti itu? Tapi bapak ini sampai makan kotorannya sendiri. Kristen nggak kuat lihat itu. Maka begitu lihat bapak itu, dia beliin makanan, roti murah India. Dia kasih makan bapak itu roti paling murah, paling sederhana. Dan kamu tahu begitu bapak itu terima makanan ini, dia makan sangat lahap. Seperti orang nggak pernah makan. Seperti itu makanan paling enak yang dia makan seumur hidupnya. Padahal itu makanan paling murah loh. Ketika Kristen pulang, pikiran itu terbayang-bayang di kepalanya. Kamu tahu malam itu, Kristen bergumul sekali. Dan pada akhirnya Kristen memutuskan, aku tidak akan ke Swiss. Aku nggak bisa tinggal diam melihat ada orang yang makan kotorannya sendiri. Kamu tahu di India banyak sekali orang-orang seperti itu, orang-orang miskin. Maka sejak saat itu, Kristen dia melepaskan kesempatan untuk jadi orang paling top di dunia koki, di dunia masak. Lalu dia membangun sebuah yayasan sosial atas namanya sendiri, Akaya Trust, untuk menolong orang-orang miskin, pemulung-pemulung, orang-orang yang betul-betul perlu ditolong di India. Nih, lihat ini, beberapa gambar ini, Kristen menolong seorang nenek-nenek, menolong seorang bapak, menolong anak-anak kecil, yang bahkan untuk makan pun mereka nggak bisa. Lalu lihat ini, Kristen menolong seorang pemulung yang tidurnya bahkan di dalam pipa beton. Oleh timnya, Kristen membawa dia ke tempatnya, lalu dimandiin, dibersihin, dan Kristen setiap hari itu masak dalam jumlah besar untuk memberi makan kepada orang-orang yang dia tolong ini. Dan teman-teman sadar bahwa apa yang dilakukan Kristen ini adalah seperti terang di tengah kegelapan. Di dunia kita yang gelap ini, satu perbuatan baik Kristen akan menarik perhatian seluruh dunia. Dan Kristen bahkan pernah diliput oleh CNN dan diapresiasi. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, inilah artinya the light shines the brightest in the darkest place. Semakin gelap situasi, semakin terang sekecil apapun akan bersinar terang. Tahukah teman-teman bahwa Yesus adalah terang di tengah dunia kehidupan kita yang gelap? Kita takut, kita susah, masa depan kita pun kita tidak tahu akan bagaimana. Tapi Yesus berkata, seperti aku memberikan terang kepada orang buta. Teman-teman, Yesus berkata, aku juga mau memberikan terang kepadamu. Maukah engkau menerima terangku? Nah, teman-teman yang kasih oleh Tuhan, Yesus berkata, akulah terang. Barang siapa mengikut aku, dia akan punya terang kehidupan. Sehingga kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, kita bukan lagi anak-anak gelap. Teman-teman, kita adalah, kata firman Tuhan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yesus mau berkata, setiap kita yang sudah menerima dia, percaya kepada dia, teman-teman, kita sudah punya terang. Dan Tuhan minta supaya kita menjadi terang. Ya, seperti Yesus, setiap kehadiran kita itu membawa harapan, membawa berkat, membawa pertolongan. Seperti Kristen juga, satu perbuatan baik kita akan menolong dunia ini bisa melihat terang Yesus. Apalagi hari ini kita di tengah-tengah wabah corona ini kan semuanya takut. Semuanya serba nggak jelas. Kita jaga diri, kita khawatir. Di tengah-tengah situasi ini Yesus memberkata, teman-teman, inilah waktunya di tengah kegelapan ini orang takut, kita menjadi terang Yesus. So what can you do? Apa yang bisa kamu lakukan? Teman-teman, kamu bisa lakukan ini. Lakukan satu perbuatan baik yang bisa menolong seseorang agar di dalam suasana gelap ini perbuatan baikmu menjadi terang.
Dan orang melihat Yesus di sana. Seperti apa? Misalnya begini nih. Kamu di rumah nih. Mungkin papa mamamu, kan juga ada yang lockdown, ada yang stay at home. Kamu bisa bantu mamamu dong beres-beres. Ngerjain hal yang selama ini kamu nggak pernah kerjain. Misalnya, bersihin kamar tidur sendiri. Nah, kalau kamu lakuin itu, sederhana bukan? Ini perbuatan baik kecil bukan? Kamu lakukan ini, kemudian kamu sharing dong. Kamu post di Instagrammu. Mau di story atau di postinganmu, kemudian kamu boleh tag deh. Boleh tag ke kita-kita. Boleh tag ke Koko nih. Boleh di tag di Hansun Farm di Instagram. Atau kamu boleh tag ke Lause-Lausemu deh. Siapa yang kamu kenal ya. Nanti kita akan repost apa yang kamu lakuin ini. Mari kita sebarkan semua perbuatan baikmu, semua terangmu untuk menunjukkan siapa yang sudah menguasai hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Misalnya yang bisa dilakukan lagi teman-teman, kamu mungkin bisa memberikan kalimat-kalimat menguatkan teman-temanmu. Kamu bisa nanya kabar teman-temanmu yang mungkin nggak banyak teman. Jadi nggak harus ketemu dong dalam suasana seperti ini. Tapi apapun itu, shine your light. Karena di tengah kegelapan ini, sebuah terang kecil pun itu akan amat berarti. Yesus sudah hadir menjadi terang buat kita. Yesus berkata, ini waktunya. You shine your light. Mari teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sudah datang menjadi terang. Engkau memberikan harapan kepada kami. Hari ini dunia kami gelap, penuh ketakutan dan tidak jelas. Apalagi di tengah-tengah suasana kami harus karantina diri di rumah. Tuhan tolong kami untuk bersinar terang lewat kebaikan-kebaikan kecil yang bisa kami lakukan. Berikan kepada kami hati untuk melakukan sebuah proyek berbuat baik. Dan kami mau membuat ini jadi viral. Kami mau posting ini, kami mau bagikan ini. Biar terang Yesus ada di mana-mana di tengah dunia yang gelap ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, ditunggu ya postingannya. Nanti akan kita repost. Teman-teman, kekuatan untuk mau menjadi terang cuma ada satu aja, yaitu kalau hati kita diisi oleh Tuhan Yesus dan keinginan kita cuma satu, mau menyenangkan Tuhan. Mari meresponi firman Tuhan, kita sama-sama nyanyi. Tuhan, aku mau menyenangkan, aku mau menjadi terang. Tuhan, aku mau menyenangkan.
perbuatan baik, kerjakan proyek ini, dan kita viralkan terang dari Kristus. Sekian teman-teman untuk ibadah sekolah Minggu Kristus. Sekian versi online pada minggu ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Stay tune dan ketemu lagi di Sekolah Minggu GKLM versi online.